Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Sang Kuasa. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat data untuk penelitian kuantitatif. Jadi data di sini adalah data yang saya buatnya adalah data bangkitan. Jadi di sini saya belajarkan bagaimana kita memperoleh data sementara dulu dengan cara itu membuat data bangkitan. Tapi jika teman-teman sudah punya data asli lapangan, maka sudah bisa diisikan atau sudah bisa diisi dalam Excel ini. Jadi saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat data bangkitan untuk penelitian kuantitatif yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan SPSS. Jadi yang pertama kita misalkan pada sheet ini kita buat variabel x dulu, variabel x, kemudian ada nomor responden, kemudian di sini ada nomor item pertanyaan. Nah, di sini di nomor responden ini tentunya tergantung dalam sampel yang teman-teman lakukan. Dimana dalam hal ini saya memberi contoh sampelnya itu atau respondennya itu sebanyak 30 orang. Oke, 30. Kemudian untuk nomor item itu juga tergantung pertanyaan-pertanyaan yang nantinya teman-teman akan ajukan. Jadi di sini nomor itemnya saya memilih ada 30 pertanyaan yang nantinya saya akan buat. Jadi tinggal set saja banyak 30 pertanyaan. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman akan diminta atau teman-teman akan membuat data bangkitan. Jadi sekali lagi saya tekankan pada teman-teman sekalian bahwa data ini hanyalah data contoh. Ya, data contoh. Jadi jika teman-teman ingin melakukan penelitian kuantitatif, saran saya itu meneliti dengan benar, jangan membuat rekayasa atas data itu. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh saja. Nah, di sini cara membuat data bangkitan itu caranya sama dengan find between bottom itu saya pilih 3, kemudian untuk topnya saya pilih 5. Jadi untuk 3,5 ini artinya 3 itu jawaban yang saya rasa baik, kemudian untuk 5 itu jawaban yang sangat setuju. Jadi dengan 3,5 ini datanya akan baik. Jadi ini sebagai contoh saja buat teman-teman sekalian. Oke, jika sudah, kita tarik saja. Ini akan secara otomatis terisi sampai dengan 30 pertanyaan. Kemudian tinggal kita tarik saja sampai ke 30 responden. Nah, dengan begini kita sudah mendapatkan data sebelum kita melakukan penelitian. Jadi saya tekankan sekali lagi, ini contoh saja teman-teman. Oke, baik. Setelah itu kita buat jumlah. Kita jumlah dulu datanya ini. Jumlah. Jadi jumlah di sini kita menggunakan rumus lagi. Kenapa setiap rumus saya pakai sama dengan? Karena yang namanya rumus dalam Excel itu semua diawali dengan sama dengan. Jika tidak diawali dengan sama dengan, maka itu bukan rumus.
Jadi sama dengan sum, klik saja yang teman-teman yang akan jumlahkan. Dalam hal ini saya sering mengklik ini sampai 30. Nah, hasilnya sudah ada. Jadi kalau sudah begini tinggal tarik saja sampai ada 30 responden. Nah, setelah ini selesai, jangan lupa kita paste spesial. Mana paste spesial ini untuk menjaga supaya data tidak berubah, karena data seperti ini dalam Excel itu berubah-ubah jika kita tidak paste spesial. Jadi kita paste spesial dulu. Caranya blok semua. Jika sudah terblok seperti ini, kita copy, kemudian kita paste spesial. Nah, dan begini datanya tidak akan berubah lagi. Oke, sekarang kita mengurutkan data ini. Jumlah dari data ini kita urutkan. Caranya sort and filter. Jadi datanya sudah otomatis sudah berurut. Jadi langkah berikut kita menentukan menghitung rentang atau ditandai rentang ditandai dengan R. Rumusnya itu harus sama dengan X max dikurangi X min. Jadi X max itu artinya data yang paling tinggi, dan kemudian untuk X min itu data yang paling rendah atau data yang terkecil. Jadi kita bisa menggunakan rumus untuk menghitung X max dan X min. Caranya sama dengan sum buka kurung, kita blok X max nya, kemudian kita kurangi, kita klik X min, kemudian kita enter. Nah, hasilnya 16. Oke, berikut kita menghitung banyaknya kelompok data. Jadi menghitung banyaknya kelompok data ditandai dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log n, kemudian 1 tambah 3,3 log 30. Jadi log n di sini artinya banyaknya data. Jadi di sini nomor banyaknya data itu sebanyak 30. Jadi lognya 30. Jadi turun lagi 1 ditambah 3,3 kali log 30 itu hasilnya, log 30 itu hasilnya 1,477. Jika dia dibulatkan menjadi 1,48. Jadi kita turunkan sini 1 tambah 3,3 log 30 tadi itu hasilnya 1,477 sekian-sekian. Jika dibulatkan dia menjadi 1,48. Jadi kita kali 1,48. Nah, turun lagi. Jadi 1 tambah 3,3 kali 1,48 itu hasilnya 4,884 sekian-sekian. Jadi jika dibulatkan dia menjadi 4,88. Jadi jika ditambahkan hasilnya 1 tambah 4,88 itu hasilnya 5,88 sekian-sekian. Dia jika dibulatkan jadi 6. Jadi untuk menghitung banyak kelompok data itu rumusnya ini. Ini sudah selesai.
Jadi untuk selanjutnya kita menghitung interval. Itu rumusnya I sama dengan R bagi K. Jadi R nya itu 16, kita bagi dengan K, sini 6, maaf, 16 bagi 6, itu hasilnya 2,6 yang dibulatkan menjadi 3. Nah, selanjutnya kita mencari presentasi. Kita buat tabel dulu untuk interval data, kemudian frekuensi, kemudian presentasi. Jadi di sini interval datanya itu kita mengikuti yang sesuai di sini. Ini sebanyak 6 kelompok. Oke, jadi kita menghitung interval data. Kita mulai dari, jadi di sini intervalnya itu 3 ya. Kita mulai dari 110 ke 110, 11, 12, 112, kemudian 113, kita hitung 113, 114, 115, kemudian 116 kita hitung 116, 117, 118, kemudian 119 kita hitung lagi, bentangnya 3 itu 119, 120, 121, kemudian 122 kita hitung lagi 122, 123, 124, 124, kemudian yang terakhir itu 125 kita hitung lagi 125, 126, 127. Hitung 110 ke 112 itu jaraknya berapa? 110, 101 dihitung 1, 2, 3, jadi 3, frekuensinya 3. Jadi 113 ke 115 kita hitung 1, 2, 3, 4. Di sini frekuensinya 4. Kemudian 116 ke 118 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6 frekuensinya. Kemudian dari 119 ke 121 kita hitung 1, 2, 3, 4 frekuensinya. Berikut 122 ke 124 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian terakhir itu 125 ke 127 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sekarang kita mencari presentasenya. Jadi rumusnya itu P sama dengan frekuensi dibagi dengan N atau banyaknya data. Jadi kita di sini pakai rumus saja, sama dengan frekuensinya kita buka sama dengan sum kurung frekuensi, kita klik frekuensi itu dibagi 30
kemudian kita kali 100, enter, hasilnya 10. Jadi jika sudah dapat hasilnya, kita langsung bisa tarik saja ke bawah teman-teman. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini bilangan yang banyak, ini kita kurangi saja ininya, jadi 13,33 jadi 13,33, kemudian ini 23,33 X. Nah, jika sudah selesai, kita mencari interval data, kemudian frekuensi dan presentasi, kita bisa jumlahkan. Jadi kita buktikan ini harusnya ini 30 hasilnya, kemudian ini harus 100%. Jadi kita jumlah, kita buktikan. Jadi untuk frekuensi ini kita bisa, untuk penjualan kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok saja yang ini, jumlahkan, kita bukti apakah dia benar-benar 30 hasilnya, kita enter. Nah, jadi benar teman-teman, 30 hasilnya. Kemudian untuk presentasi kita juga bisa menjumlahkan dengan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok saja dari 10, presentasi 10 sampai 23,33, kita klik. Nah, 100. Jadi ini datanya memang sudah benar teman-teman. Oke, untuk selanjutnya jika teman-teman perlu diagram makro maupun diagram lingkaran, itu sesuai kebutuhan saja. Kita tinggal ini kita blok saja. Ini, kemudian insert kolom, mau diagram apa, ini macam-macam diagram sesuai kebutuhan saja. Saya contohkan saja ini. Nah, ini bawahnya juga bisa, jadi sesuai kebutuhan saja. Begitupun dengan lingkaran. Nah, jika sudah selesai, kita ulangi untuk variabel x2 maupun y itu dengan cara yang sama. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi, dari menentukan variabel x-nya dari nomor respondennya, nomor item pertanyaan, dan juga membuat data bangkitan. Jadi caranya sama teman-teman, dari menentukan R-nya, menentukan K-nya, sampai interval data, dan sampai ada grafik seperti ini. Jadi caranya sama teman-teman. Jadi saya cukup memberikan contoh untuk variabel x1 saja. Jadi untuk selebihnya itu caranya sama dan bisa langsung dipraktekkan oleh teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada yang perlu dipertanyakan, mungkin bisa langsung komen di channel ini. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.